Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah berkat rahmat Allah, kasih sayang Allah kita pada malam hari ini kita bisa hadir ya dalam acara kuliah Medical Biochemistry and Molecular Biology semester 1 di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kuliah mengenai vitamin dan mineral ya. Jadi salah satu kebutuhan kita adalah nutrisi. Nah, nutrisi ini ada yang nutrisi yang kita butuhkan dalam jumlah besar ya, seperti karbohidrat, lemak, kemudian protein, ya itu kita butuhkan dalam jumlah yang besar. Kita membutuhkan karbohidrat bisa 400, 500 gram sehari, ya. Protein kita membutuhkan sampai dengan 100 gram per hari, ya. Lemak, ya, begitu juga segitu ratusan gram. Nah, ada juga nutrisi, ya, yang kita butuhkan, ya, dalam jumlah yang sedikit. Jadi tidak dalam jumlah puluhan gram, ratusan gram ya, tetapi kita membutuhkan dalam beberapa gram saja, bahkan miligram ya. Ada yang mikrogram. Nah, ini ada zat gizi yang sangat penting ya, yang sedikit kita butuhkan, tetapi apabila kita tidak terpenuhi kebutuhan tersebut, itu akan mendatangkan gangguan bagi tubuh kita, yaitu adalah kita membutuhkan vitamin dan mineral, ya. Nah, jadi vitamin dan mineral ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita agar tubuh kita dapat berfungsi dengan baik, ya. Ntar ini kita, oke. Nah, setelah kuliah ini kalian diharapkan agar bisa kalian menjelaskan apa itu vitamin yang larut dalam lemak, apa itu vitamin yang larut dalam air, ya. Kemudian kalian dapat eh, mendiskusikan, ya, kalian dapat berpendapat, ya, dapat ini menjawab fungsi dari vitamin dan sumber-sumber vitamin tersebut, ya. Kemudian juga kalian bisa menjelaskan nantinya apa tanda dan gejala dari kekurangan beberapa vitamin, ya. Kemudian kalian juga diharapkan setelah kuliah ini mampu menjelaskan bagaimana peranan berbagai macam mineral di dalam metabolisme, ya. Nah, ini yang kita harapkan dari perkuliahan ini. Nah, jadi vitamin itu adalah eh, mikronutrien tadi ya. Kita butuhkan dalam jumlah yang sedikit. Begitu juga mineral. Itu kita butuhkan dalam jumlah yang sedikit saja. Nah, tetapi vitamin dan mineral ini sangat penting bagi metabolisme tubuh kita, ya. Nah, karena kita tahu kemarin kita sudah kuliah bahwa vitamin itu adalah salah satu gugus prostetik dari beberapa enzim, ya. Jadi gugus prostetik itu adalah bagian kecil dari enzim yang dia tidak dapat dipisahkan dari enzim tersebut. Jadi harus ada pada enzim tersebut, ya. Jadi vitamin dan mineral ini menjadi suatu pelengkap yang sangat penting bagi enzim itu. Dan juga beberapa vitamin dan mineral juga dapat sebagai kofaktor, ya. Jadi membantu kinerja enzim-enzim di dalam tubuh kita, terutama enzim-enzim dalam metabolisme. Nah, enzim-enzim tersebut berperan dalam metabolisme karbohidrat, ya, lemak dan protein, ya. Nah, ini pentingnya kita mengkonsumsi vitamin agar metabolisme dalam tubuh kita ini bisa berjalan dengan baik, ya. Nah, kemudian juga beberapa vitamin itu dapat berfungsi sebagai hormon, ya. Nah, kemudian vitamin dan mineral ini juga penting untuk pertumbuhan sel-sel dalam tubuh kita.
Jadi di setiap hari sel tubuh kita ini ada yang mati ya, kemudian ada yang tumbuh ya, ada yang berproliferasi, ada yang berdiferensiasi, kemudian juga ada sel-sel imun dalam tubuh kita yang membutuhkan vitamin dan mineral ini. Kalau ada kekurangan vitamin ya bisa terjadi gangguan pada pertumbuhan sel ya, apalagi pada anak-anak, pada ibu hamil ya, yang dia membutuhkan tambahan dari vitamin. Apabila mereka tidak mendapatkan eh, kebutuhan vitamin, tidak cukup kebutuhan vitaminnya, nah itu bisa mengganggu pertumbuhan janin, perkembangan anak, ya, kemudian kesehatan ibu hamil dan lain-lain. Nah, kekurangan vitamin itu biasanya bisa disebabkan oleh beberapa hal, ya. Yang pertama adalah tidak cukupnya konsumsi vitamin, ya. Jadi tidak cukupnya intake atau dari makanan kita, pola makan kita, ya, itu tidak mencukupi sumber vitamin. Nah ini sumber mineral, ya. Nah jadi makannya yang memang tidak seimbang, ya. Misalkan vegetarian, ya, dia tidak mau makan daging, ya, tidak mau makan telur, gitu ya. Nah itu padahal di dalam daging itu banyak sekali vitaminnya, ya. Nah jadi dari makanan yang tidak cukup intake-nya. Ya. Yang kedua adalah masalah absorpsi atau masalah pencernaan ya di saluran cerna. Jadi penyerapan vitamin itu bermasalah ya. Misalkan pada usia tua gitu ya. Pada orang-orang tua pencernaannya sudah menurun fungsinya ya sehingga bisa berakibat pada kekurangan beberapa jenis vitamin ya. Nah, kemudian juga bisa disebabkan oleh operasi misalkan ya, ada bagian dari lambungnya atau ususnya yang dipotong ya, yang diambil misalkan pada eh, banyak nih sekarang ya ada operasi lambung ya, lambungnya dipotong sebagian. Nah, itu akan menyebabkan eh, absorpsi dari beberapa vitamin ya itu tidak berlangsung dengan baik. Nah, kemudian juga kekurangan vitamin ini dapat disebabkan oleh eh, peningkatan kebutuhan, ya, atau juga peningkatan eh, in- kehilangannya, ya, misalkan pada orang yang diare gitu ya, atau yang kebutuhannya meningkat seperti pada kehamilan atau anak-anak yang sedang tumbuh kembang. Nah, ini apabila peningkatan kebutuhan tidak diikuti dengan suplai yang cukup, ya, itu dapat menyebabkan kekurangan vitamin, ya. Nah, kemudian eh, kekurangan vitamin ini biasanya tidak cuma satu, ya. Dia bisa terjadi beberapa macam vitamin yang kekurangan itu bisa terjadi beberapa secara bersamaan, ya. Nah, ini tapi juga kelebihan mengkonsumsi vitamin ya itu juga bisa menyebabkan gangguan ya ada efek toksiknya vitamin itu terutama vitamin-vitamin yang dia larut dalam lemak ya misalkan vitamin A, vitamin D ya itu kelebihannya itu dapat menyebabkan eh, keracunan ya jadi kelebihan vitamin terutama vitamin yang larut lemak itu juga berbahaya bagi tubuh kita. Nah, kita harus mengenal ada dua jenis vitamin, yaitu vitamin yang dia larut di dalam air dan vitamin yang larut di dalam lemak, ya. Jadi vitamin itu ada yang larut dalam air, ada yang larut dalam lemak, ya. Nah, vitamin-vitamin yang larut di dalam lemak itu contohnya vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, jadi diingat ini, ADE ya, cara mengingatnya ADIK, ya, ADE. Jadi ini adalah vitamin-vitamin yang dia larut di dalam lemak. Kemudian untuk vitamin B dan vitamin C, ini adalah vitamin-vitamin yang dia larut di dalam air. Ya, jadi berbeda kelarutannya. Ada yang dia larut dalam lemak, ada dia yang larut di dalam air. Nah, untuk yang larut di dalam lemak, vitamin A, D, E, K, ini dia uh,
lebih susah untuk diekskresikan dari tubuh kita. Ya, susah dia untuk dibuang. Ya, kelebihan vitamin A, D, E, K ini bisa menyebabkan gangguan, ya. Jadi kelebihan vitamin A, D, E, K juga bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan. Nah, berbeda dengan vitamin B dan vitamin C, karena dia larut dalam air, apabila berlebihan kadarnya, kita mengkonsumsi vitamin C, vitamin B, itu dapat dengan mudah dibuang melalui urin, karena dia larut air, ya. Dia tidak perlu proses konjugasi, jadi dia langsung dibuang kelebihannya melalui urin, ya. Nah, jadi vitamin B dan vitamin C ini relatif lebih mudah untuk dibuang apabila berlebihan. Nah, kemudian vitamin yang larut lemak ini dia disimpan di jaringan tubuh kita, ya. Jadi misalkan di dalam jaringan lemak, ya. Nah, jadi ini berhubungan dengan kadar lemak seseorang, ya, kadar lemak tubuh seseorang. Jadi karena dia disimpan di dalam jaringan, ya. Jadi ini berada dalam tubuh kita dalam waktu yang lama. Contohnya vitamin A. Vitamin A itu disimpan di dalam liver, ya. Kemudian juga ditransport melalui protein yang berada di dalam plasma darah, ya. Jadi vitamin A itu disimpan di dalam liver, ya. Nah, kemudian eh, seluruh vitamin A, D, E, K ini, ya, dia bertindak eh, tidak tidak bertindak, ya, sebagai koenzim, ya, kecuali vitamin K. Nah, dia bertindak sebagai koenzim, ya, dalam proses pembekuan darah. Nah, kalau vitamin A, D, E dia tidak bertindak sebagai koenzim, ya. Nah, kemudian juga vitamin A dan vitamin D dia mempunyai sifat seperti hormon, ya. Jadi mempunyai reseptor, ya, bisa mempengaruhi organ targetnya, ya. Jadi vitamin A dan vitamin D ini dia seperti hormon, ya. Nah, vitamin A dan vitamin D ini, terutama ini vitamin A dan vitamin D, ya, dia dapat toksik, beracun apabila kadarnya berlebih, ya. Jadi vitamin A dan vitamin D bisa beracun dia kalau dia kadarnya berlebihan di dalam tubuh kita. Tetapi vitamin E atau vitamin K itu tidak, ya. Nah, kemudian apabila seseorang mengalami malabsorpsi dari lemak, itu dapat dia menderita kekurangan vitamin A, D, E, dan K. Ya, misalkan ada penyakit di mana ada sumbatan di saluran empedu seseorang. Ya, nah kan empedu itu digunakan di dalam pencernaan dia untuk mengemulsi lemak sehingga lemak itu lebih mudah dicerna di saluran cerna. Nah, pada orang-orang yang mengalami sumbatan di saluran empedu, ya, garam dan asam empedu itu tidak bisa dialirkan ke usus, sehingga lemak itu tidak bisa dicerna. Ya, akibatnya vitamin A, D, E, K tidak bisa diserap karena dia larut dalam lemak. Ya, lemaknya nggak bisa dicerna, dibuang lagi lemaknya dari saluran cerna lewat feses, ya. Pada orang-orang yang menderita gangguan eh, hepar, ya, atau gangguan empedu, ya. Begitu juga orang-orang yang mengalami inflammatory bowel disease, ya. Jadi ada penyakit Crohn atau celiac disease, ya. Nah, dia ini menyebabkan saluran cernanya radang, ya, sehingga inflamasi di saluran cernanya dia tidak bisa menyerap lemak dengan baik. Ada juga penyakit cystic fibrosis. Cystic fibrosis ini penyakit genetik, ya, yang dia menyebabkan saluran saluran pencernaannya mengeluarkan eh, sekret yang sangat kental, ya. Nah, jadi dia saking kentalnya sekretnya itu, ya, dia mengganggu pencernaan lemak, ya, sehingga lemak itu tidak bisa diserap. Nah, kalau vitamin A, ya, vitamin A ini kita bisa sebut dengan nama retinol, retinol atau asam retinoik, ya. Nah, retinol atau asam retinoik ini adalah bentuk aktif dari vitamin A, ya. Nah, kemudian tumbuhan-tumbuhan, ya, beberapa tumbuhan, sayur-sayuran itu banyak mengandung beta karoten, ya. Misalkan wortel, ya, banyak mengandung beta karoten.
dan karotenoid lain. Nah, beta karoten ini adalah bentuk provitamin A. Nanti dia akan dicerna oleh tubuh kita, ya, kemudian diubah menjadi retinol, ya. Nah, jadi provitamin A itu dia dirubah di dalam tubuh kita setelah diserap dia akan menjadi retinol, ya. Retinol ini adalah bentuk aktif dari vitamin A, ya. Nah, kemudian retinol itu ditransport dari usus kita, ya, ke hepar ngikut lemak-lemak yang ditransport, ya, dari saluran cerna menuju hepar yang dibungkus oleh kilomikron dan kilomikron remnan, ya. Nah, ini gambarnya, ya. Jadi ini adalah beta karoten, ya. Nah, beta karoten ini dia akan dilakukan eh, oksigenasi oleh enzim karoten dioksigen dioksigenase, ya. Kemudian dia akan menjadi vitamin A yang aktif, retinol, ya. Nah, jadi yang dari saluran cerna kita itu diubah dulu menjadi retinol, ya. Kemudian retinol ini dapat disimpan tadi di jaringan, terutama di hepar, ya. Kemudian retinol ini bisa dioksidasi, ya, bisa menjadi asam retinoik, ya. Asam retinoik ini dia berguna untuk pertumbuhan sel, embriogenesis, ya, mempertahankan epitel. Nah, jadi kesehatan kulit ya, itu juga dipengaruhi oleh vitamin A. Nah, kemudian oleh cahaya, ya, vitamin A ini dapat diubah menjadi transretinal, ya. Nah, ini akan mengubah dari bentuk opsin, ya. Nanti dia akan menjadi sinyal untuk nervus opticus, ya. Jadi vitamin A ini berperan dalam proses penglihatan, ya. Kekurangan vitamin A itu dapat menyebabkan gangguan penglihatan, ya. Nah, beta karoten ini adalah dia berbeda dengan vitamin A karena dia adalah provitamin A, bahan pembentuk vitamin A. Kalau beta karoten ini larut di dalam air yang ditemukan dari tanaman, ya. Nah, setelah di ini ya, diubah menjadi vitamin A, dia menjadi larut lemak nanti, ya. Beta karoten ini banyak pada sayuran-sayuran yang berwarna hijau hijau gelap, ya. Jadi hijau tua. Kemudian sayuran yang berwarna kuning dan tomat, ya. Nah, kemudian sumber vitamin A yang sudah ini dalam bentuk beta karoten, ya, tetapi vitamin A yang aktif, ya, itu tadi disimpan dalam organ, ya. Jadi kalau kita sering makan organ hewan seperti eh, hati ayam, hati sapi, ya, nah, itu banyak sekali kandungan vitamin A-nya. Kadang juga minyak ikan, ya, minyak ikan itu banyak sekali kandungan vitamin A-nya. Kemudian kuning telur, ya, butter, susu, ya. Ini adalah eh, sumber-sumber yang baik untuk retinol dan asam retinoik, ya. Jadi kalau dari tumbuh-tumbuhan sumbernya beta karoten, tetapi kalau dari hewani, ya, dia sumbernya retinol dan asam retinoik, ya. Itu pada ha- hepar atau hati hewan, ya, hati ayam, hati sapi, ya, kemudian minyak ikan dan lain-lain. Nah, vitamin A ini disimpan di dalam hepar kita, ya. Jadi kalau diperlukan, vitamin A itu dapat didistribusikan ke seluruh tubuh kita, ya. Jadi kira-kira hepar kita itu dapat menyimpan cadangan vitamin A sampai 1 tahun, ya, cadangannya itu. Ya, jadi kalau orang 1 tahun, eh, heparnya masih bisa mencukupi kebutuhan vitamin A, ya. Nah, kalau sudah kronis kekurangan vitamin A-nya bertahun-tahun, baru dia akan menimbulkan gejala, ya. Nah, kemudian asam retinoik ini juga merupakan molekul sinyal, ya, dia juga bisa bertindak sebagai hormon tadi, ya. Nah, jadi hormon ini, eh, vitamin ini juga dapat mempunyai fungsi seperti hormon, ya. Penting ini vitamin A ini untuk pertumbuhan, ya, untuk diferensiasi sel, proliferasi sel, ya, kemudian perkembangan embrio, organogenesis, ya, kemudian juga menjaga keutuhan dari sel-sel epitel, ya. Kekurangan vitamin A jelas
cukup berbahaya ya, karena dia dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan ya pada anak-anak, gangguan perkembangan organ ya pada janin ya. Nah, vitamin A itu apabila kekurangan ya dapat menyebabkan yang namanya buta senja ya, buta senja ya. Buta senja ini karena eh, kekurangan pigmen ya, terutama rodopsin. Rodopsin itu ditemukan pada sel batang pada retina ya. Nah, dia ini membutuhkan vitamin A ya untuk menjaga pigmentasinya ya. Nah, jadi apabila vitamin A ini kurang dikonsumsi oleh seseorang, ya, maka itu akan mengganggu sinyal dari eh, saraf optikus, ya. Nah, jadi seseorang itu apabila kekurangan vitamin A pada malam hari dia kabur, ya, karena batang sel-sel batang pada retina itu kita butuhkan untuk penglihatan di dalam gelap, ya. Nah, jadi sel-sel batang itu kita butuhkan untuk melihat di dalam gelap. Jadi apabila sel-sel batang itu pigmennya berkurang, ya, nah dia akan sangat kabur matanya pada saat malam hari, ya. Nah, ini adalah gejala yang umum, ya, terutama pada anak dan pada wanita hamil, ya. Nah, jadi eh, buta dia, apa kurang jelas matanya, kabur pada saat malam hari. Nah, kemudian vitamin A ini apabila kekurangan juga, ya, dapat menyebabkan yang namanya epitelisasi dari kornea. Dia akan kornea matanya akan menjadi eh, lemah, ya, menjadi lembek, ya. Nah, jadi disebut dengan keratomalasia, ya. Jadi korneanya menjadi melembek dan menjadi memipih karena epitelialisasinya di korneanya terganggu, ya. Sedangkan vitamin A ini digunakan untuk menjaga epitelisasi kulit, ya, mata, kornea, ya, seperti itu. Nah, kekurangan vitamin A dalam waktu yang lama, ya, kemudian kronis, berat, itu dapat menyebabkan kebutaan, ya, buta permanen, ya, gitu ya. Nah, jadi ini sangat uh, sering dulu ya orang kekurangan vitamin A, ya. Nah, kemudian orang yang mengalami gangguan liver, ya, jadi livernya ada penyakit, ya, atau ada gangguan absorpsi dari lemak tadi, seperti cystic fibrosis. Nah, dia dapat mengalami kekurangan vitamin A yang sangat berat, ya. Nah, terutama ibu hamil dan ibu menyusui ini sangat rentan untuk kekurangan vitamin A, ya. Dan juga eh, anak-anak, ya. Jadi pada anak-anak pemerintah itu mengadakan program suplementasi vitamin A. Jadi dibagi-bagikan vitamin A gratis, ya, pada anak-anak, anak SD itu kadang-kadang dibagikan vitamin A gratis, ya. Yaitu bentuknya kapsul yang lunak, ya, ada minyak di dalamnya itu, seperti minyak ikan itu, ya. Nah, vitamin A ini kalau berlebihan juga dia dapat menyebabkan gejala keracunan, ya. Jadi gejala keracunan vitamin A itu seperti eh, pusing, ya, kemudian sakit kepala, ya, nyeri sendi dan lain-lain, ya. Nah, kemudian kelebihan vitamin A terutama pada penderita hamil, wanita hamil itu harus di ini ya, hati-hati pemberian vitamin A karena dia berhubungan dengan teratogenesity, ya. Jadi dapat menyebabkan gangguan perkembangan janin juga kalau berlebihan. Kekurangan nggak bagus, ya, kelebihan juga nggak bagus. Jadi kalau kita memberikan suplemen itu harus sesuai dengan aturan. Jangan berlebihan memberikan suplemen vitamin, terutama vitamin A dan vitamin D tadi, ya. Yang rentan untuk kelebihan itu adalah vitamin A dan vitamin D. Kalau vitamin E dan vitamin K itu tadi tidak, ya. Jadi baik kekurangan vitamin A maupun kelebihan vitamin A dapat menyebabkan gangguan pada janin, ya. Nah, vitamin D itu dia bertindak sebagai hormon juga, ya. Jadi dia memainkan peranan dalam keseimbangan kalsium dalam tubuh kita. Ya, jadi vitamin D ini membantu penyimpanan kalsium dalam tulang.
ya. Kemudian vitamin D juga ini mempengaruhi proliferasi sel, ya, apoptosis, ya. Kemudian vitamin D ini mempengaruhi fungsi imun juga, ya, dan dapat dia berperan sebagai anti radang, ya. Nah, vitamin D ini dia eh, dibutuhkan oleh tubuh kita, ya, eh, tet- dan kita juga dapat memproduksi vitamin D. Jadi dalam tubuh kita itu ada provitamin D namanya, ya, yang ada di kulit kita. Nah, itu dengan bantuan sinar matahari pagi, ya, provitamin D itu dapat menjadi vitamin D yang aktif, ya. Nah, jadi pada orang-orang yang kekurangan sinar matahari, negara-negara yang kekurangan sinar matahari, yaitu ya negara di Arktik situ, ya. eh, Nah, dia itu harus mendapatkan suplemen vitamin D, ya. Nah, vitamin D ini tapi juga jangan berlebihan. Ya, konsumsi vitamin D yang berlebihan dapat menimbulkan gejala keracunan. Kemudian vitamin E. Nah, vitamin E ini eh, dikenal sebagai tocopherol, ya. Eh, Kemudian dia diserap melalui usus, ya, dari makanan bersama dengan lemak, ya. Jadi lemak itu sangat membantu penyerapan vitamin-vitamin larut lemak, ya. Nah, vitamin E ini juga dikenal sebagai membran antioksidan, ya. Sebentar. Nah, jadi vitamin E, ya. Vitamin E ini dia berperan sebagai antioksidan. Jadi vitamin E ini diserap melalui usus bersama makanan, terutama lemak, ya. Dan vitamin E ini berperan sebagai antioksidan. Nah, vitamin E ini, suplemen vitamin E itu kadang-kadang kita butuhkan, ya, untuk menjaga kesehatan kulit, gitu, ya. Banyak itu di pasaran, suplemen-suplemen vitamin E, ya, digunakan untuk menjaga kehalusan kulit, ya, kulitnya menjadi halus dan tidak mudah keriput. Dan vitamin E ini juga berperan sebagai antioksidan. Dia bisa menangkal kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Nah, jadi vitamin E ini, ya, dia banyak terdapat pada minyak-minyak, minyak-minyak sayuran, ya. Kemudian sayuran yang berwarna hijau, ya. Nah, ini sangat penting dia karena mempunyai aktivitas antioksidan. Kemudian vitamin E ini juga dia terlibat dalam fungsi kekebalan tubuh, ya, pensinyalan sel dan ekspresi dari gen, ya. Nah, ini struktur dari vitamin E, ya. Nah, jadi vitamin E ini dapat dia dalam beberapa bentuk kombinasi. Ada alfa tokoferol, beta tokoferol, gamma tokoferol, dan sigma tokoferol. Ya, tergantung dia rantai sampingnya. Kalau ada tiga rantai sampingnya, R1, R2, R3, ya. Nah, jadi dia alfa tokoferol. Tapi kalau cuma dua, ya, ya, R1 dengan R3 itu beta tokoferol. Ya, tergantung dengan rantai sampingnya dia ada beberapa bentuk kombinasi, ya. Nah, malabsorpsi pada lemak, ya, itu dapat mengurangi absorpsi dari vitamin E, ya. Nah, jadi kalau ada orang ada gangguan pencernaan, ya, misalkan tadi ada peradangan pada saluran cernanya, ya, atau ada sumbatan di saluran empedu, ya, itu menyebabkan lemak tidak bisa dicerna dengan baik, ya, maka penyerapan vitamin E ini juga dapat terganggu, ya. Nah, kekurangan vitamin E ini biasanya akibat eh, rendahnya intake atau diet yang rendah dari vitamin E, ya. Misalkan pada orang yang sedang hamil atau bayi baru lahir, ya. Nah, pada bayi baru lahir
yang dia diberikan susu yang ini ya, formula ya. Kadang-kadang susu formulanya itu kandungan vitamin E-nya itu kurang ya. Nah, dia akan menderita kekurangan vitamin E pada bayi ya. Jadi pada bayi di bawah 6 bulan itu nutrisi yang paling baik adalah ASI ya, air susu ibu. Dalam ASI itu sudah ada vitaminnya semua itu ya. Jadi bayi itu cukup sampai usia 6 bulan cuma ASI saja, cukup dia makan dengan ASI itu. Setelah 6 bulan bayi-bayi baru butuh makanan pendamping, pendamping ASI ya. Jadi kita berikan makanan lunak dulu ya, bubur gitu ya. eh, jus buah gitu ya. Nah, setelah 1 tahun baru dia boleh makan makanan yang sama dengan makanan orang di rumah. Nah, kekurangan vitamin E pada anak-anak prematur dapat menyebabkan anemia hemolitik, ya, trombositosis, edema, ya, kelainan saraf dan kejang, ya. Nah, kemudian vitamin K. Vitamin K ini dia eh, adalah vitamin yang sama, dia larut dalam lemak. Ya, ada dua jenis vitamin K1 dan vitamin K2. Ya, nah ini vitamin K1 itu berasal dari tanaman. Ya, nah kemudian vitamin K2 inilah yang bisa diproduksi oleh bakteri-bakteri di dalam usus kita. Ya, dalam usus besar kita itu ada bakteri flora normal di dalam usus yang dia akan membantu membentuk vitamin K dari sisa-sisa makanan kita. Ya. Nah, jadi ada dua, K1 itu dari tanaman, kita bisa mengkonsumsi tanaman yang memang mengandung vitamin K. Kemudian di dalam tubuh kita juga ada bakteri yang dia memproduksi vitamin K, yaitu bakteri-bakteri di dalam usus besar ya. Nah, vitamin K ini sangat penting dibutuhkan untuk pembekuan darah ya. Jadi untuk pembekuan darah diperlukan vitamin K karena dia merupakan faktor koagulasi ya itu faktor 2 ya, faktor 7 9 dan 10 itu protein-protein yang memerlukan vitamin K sebagai koenzimnya ya. Nah, kemudian vitamin K ini ya bisa kita berikan misalkan pada bayi yang baru lahir ya. Itu kadang-kadang kita suntik vitamin K itu pada pahanya itu ya untuk memberikan suplemen vitamin K ya. Nah, vitamin K ini dapat bersumber dari daun-daun yang hijau, buah-buahan ya, susu, minyak sayur ya dan sereal ya. Nah, yang tadi vitamin K2 itu juga diproduksi oleh bakteri-bakteri baik ya yang ada dalam pencernaan kita di saluran usus kita di usus besar ya. Nah, kekurangan vitamin K ini biasanya menyebabkan gangguan pembekuan darah ya. Nah, jadi eh, gangguan itu biasanya eh, jarang ya, kecuali pada bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir ya dia rentan kekurangan vitamin K. Jadi kadang-kadang kita suntik juga dia dengan vitamin K. Nah, kemudian vitamin K ini eh, beberapa inhibitor vitamin K itu dapat kita gunakan untuk pengobatan ya, untuk mengobati eh, sebagai antitrombus ya. Obat-obat antitrombus yang dia menghambat vitamin K sehingga tidak terjadi penggumpalan darah ya. Nah, itu vitamin-vitamin yang larut di dalam lemak, itu vitamin A, D, E, dan K. Selanjutnya adalah vitamin yang larut di dalam air, yaitu vitamin B dan vitamin C. Ya. Nah, berbeda dengan vitamin larut lemak A, D, E, K, kalau vitamin larut lemak tadi dia disimpan di dalam jaringan tubuh kita, kelebihannya. Ya. Nah, sedangkan vitamin B dan vitamin C ini tidak disimpan, tidak ada penyimpanan di dalam tubuh kita. Jadi sebagai konsekuensinya kelebihan dari vitamin ini langsung dibuang oleh urin, ya. Melalui urin dia langsung dibuang kelebihannya. Nah, jadi tidak disimpan seperti vitamin A, D, E, dan K ya. Vitamin B dan vitamin C langsung dibuang apabila dia berlebihan dalam tubuh kita. Nah,
Vitamin B kompleks itu adalah vitamin yang sangat penting dalam metabolisme karena dia menjadi koenzim dari banyak reaksi untuk metabolisme karbohidrat, lemak, ataupun protein. Ya, semakin besar kalori yang kita makan, ya, kita banyak makan makanan berkalori tinggi, ya, maka makin banyak kebutuhan vitamin B untuk tubuh kita. Ya, jadi kalau kita ah, banyak makan, ya, banyak makan kalori tinggi gitu ya, maka kita membutuhkan vitamin B yang lebih banyak, ya. Nah, vitamin B itu ada macam-macam, ada vitamin B1 atau tiamin, ya. Vitamin ini dibutuhkan ya dalam tubuh kita eh, karena dia dapat menjadi koenzim, ya. Nah, di dalam eh, jalur pentosa fosfat, ya. Jadi jalur pentosa fosfat itu adalah jalur eh, metabolisme karbohidrat, ya, yang penting, ya, untuk menghasilkan ini, ya, gula ribosa bisa, ya, kemudian untuk menghasilkan NADPH juga, ya. Nah, kemudian ini penting juga vitamin B1 ini untuk produksi HCl di dalam lambung, ya. Nah, kekurangan vitamin B1 ini dapat menyebabkan penyakit penyakit beri-beri, ya. Nah, dia ditandai dengan gejala neuromuskular, ya. Jadi dia lemas, ya, dia lesu, letih, gitu ya. Nah, ini penyakit beri-beri nih, ya. Nah, ini biasanya dulu, ya, ini pada orang-orang yang mengkonsumsi beras yang diputihkan atau yang dipolish, ya, yang dikupas semua. Beras itu kan kulit arinya beras itu mempunyai vitamin B, nih salah satu sumbernya, ya. Jadi yang berasnya sudah diputihkan, ya, sudah dikupas, ya, itu bisa kekurangan vitamin B1. Nah, kekurangan tiamin ini juga dia berhubungan dengan alkoholisme, ya. Jadi orang-orang yang kecanduan alkohol, ya, bisa menyebabkan defisiensi dari tiamin, ya. Nah, itu dapat menyebabkan gejala depresi, ya, kemudian gejala gejala neuropati periferal, ya, kemudian menjadi tidak ini dia orangnya kurang tanggap gitu ya. Jadi sering bingung seperti itu ya. Kemudian menjadi lesu, letih gitu ya. Iya. Jadi ini adalah gejala kekurangan vitamin B1 atau tiamin. Nah, kemudian vitamin B2 atau riboflavin ini dibutuhkan, ya, untuk metabolisme juga karena untuk pembentukan FMN, ya, dan FAD, ya. Nah, FMN atau flavin mononukleotida dan FAD, flavin adenin dinukleotida, ini adalah bentuk dari dia adalah senyawa, ya, yang dia eh, koenzim yang dia memperantarai eh, transfer elektron, ya, di dalam mitokondria. Nah, dia digunakan untuk memproduksi ATP, ya. Nah, jadi untuk meningkatkan metabolisme, menghasilkan energi kita membutuhkan vitamin B2 ini, ya, riboflavin. Nah, kekurangan dari riboflavin ini dapat menyebabkan seseorang itu menderita inflamasi, ya, pada bagian mulutnya, ya, atau disebut dengan angular stomatitis, kemudian inflamasi pada lidah, ya, lidahnya terjadi glositis, kemudian dermatitis, ya, kulitnya menjadi radang, ya, kemudian juga dia sensitif terhadap cahaya, ya. Tolong Zia di mute, ya, suaranya bocor, ya, udah. Nah, riboflavin ini, ya,
eh, apabila kekurangan tadi sudah kita sebutkan dapat membuat peradangan pada mulut, pada lidah, ya, pada kulit, ya. Nah, kemudian vitamin B3 ini dibutuhkan untuk pembentukan NAD dan NADP plus, ya. Nah, ini juga berfungsi sebagai koenzim yang dia akan menghantarkan elektron di dalam proses pembentukan ATP, ya. Nah, jadi ini dibutuhkan untuk menghasilkan energi dalam tubuh kita ini, ya, menghasilkan ATP. Nah, jadi ini sangat penting, ya. Nah, kekurangan niacin ini dapat menyebabkan seorang itu diare, ya, bahkan menjadi demensia atau pelupa gitu ya. Nah, ini harus segera ini ya, harus segera diobatin ya. Nggak boleh seseorang itu kekurangan vitamin B atau niacin dalam jangka waktu yang lama. Nah, kemudian vitamin B6 atau piridoksin. Piridoksin ini adalah bagian dari diet kita ya. Nah, kebutuhan piridoksin ini juga meningkat dengan meningkatnya intake protein ya. Nah, kemudian piridoksin ini dia berperan untuk sintesis neurotransmitter serotonin dan noradrenalin ya. Kemudian untuk komponen penyusun sel saraf seperti sphingomyelin dan sphingolipid dan juga heme ya. Nah, kemudian eh, vitamin B6 ini juga berperan di dalam sistem kekebalan tubuh kita ya. Nah, sumber dari vitamin B6 ini adalah ikan, ya. Jadi ikan itu kaya akan vitamin, ya. Daging, ya, liver atau hati, kemudian unggas, kentang dan buah-buahan. Ya, ini sumber dari vitamin B6. Nah, kekurangan dari vitamin B6 ini dapat menyebabkan gejala saraf, ya, dan juga menyebabkan anemia vitamin B6, ya. Bisa menyebabkan anemia. Jadi anemia disebabkan oleh kekurangan vitamin B6 namanya anemia sideroblastik ya. Jadi adanya eh, sel darah merah yang dia memiliki nukleus ya. Nah, padahal sel darah merah itu dia tidak memiliki nukleus. Kalau dia memiliki nukleus sel darah merahnya artinya dia belum matang ya. Nah, proses pematangan sel darah merah ini membutuhkan vitamin B6 ya. Akibatnya apabila kekurangan vitamin B6 terjadilah anemia sideroblastik. Kemudian vitamin B7 atau biotin ya. Nah, biotin ini dia berperan di dalam reaksi karboksilasi pada lipogenesis dan gluconeogenesis ya. Kemudian biotin ini juga dia berperan di dalam metabolisme asam amino ya. Nah, biotin ini normalnya juga disintesis oleh flora normal di intestinal kita, ya. Gejala kekurangan biotin itu misalkan depresi, halusinasi, nyeri otot, dan dermatitis, ya. Nah, biotin ini dia diserap di usus halus, ya. Nah, orang-orang yang dia sering makan telur mentah, nah jadi telur mentah itu dia konsumsi ya tanpa direbus telurnya itu dia akan rentan untuk kekurangan vitamin B7 ini, biotin ini. Karena di dalam telur mentah itu ada protein yang namanya avidin, ya. Nah, jadi avidin ini dia mengikat biotin, ya. Jadi waktu dia mengikat biotin, jadi kompleks avidin biotin, dia nggak bisa diserap oleh tubuh, ya. Nah, jadi kebiasaan memakan telur mentah itu kebiasaan yang tidak sehat, ya, yang tidak baik. Telur itu ya harus setengah matang atau matang, gitu ya. Kalau kita panaskan, biotinnya eh, denaturasi, ya rusak ininya, avidinnya. Nah, ya, kalau kita panaskan avidin atau protein yang ada di dalam telur itu, dia akan terdenaturasi, ya, sehingga dia tidak bisa lagi mengikat biotin.
Tapi pada saat mentah, telur mentah, avidin yang ada di dalam telur mentah itu akan mengikat biotin yang menyebabkan biotin itu tidak bisa diserap oleh tubuh. Ya, di samping itu telur mentah juga sumber dari salmonella. Ya, nah, jadi jangan kita niru-niru orang-orang Korea itu ya makan nasi campur telur mentah gitu ya. Nah, itu kalau itu sering melakukan itu ya, ya bisa jadi kekurangan vitamin B7 ya. Jadi telur itu ya dimasak atau dibuat setengah matang ya sehingga avidinnya tadi tidak lagi mengikat biotin. Kemudian vitamin B9 ini atau asam folat, nah ini dibutuhkan untuk membentuk ini ya, untuk membentuk purin ya. Untuk pembentukan purin ini membutuhkan folat ya. Nah, purin itu nanti akan dibentuk menjadi asam nukleat atau DNA ya. Nah, jadi vitamin B9 atau asam folat ini sangat penting ya. Jangan sampai ibu hamil ya itu kekurangan folat. Nah, ini sering terjadi ya. Nah, kekurangan eh, asam folat ini bisa menyebabkan penyakit ya, baik itu pada janin ya atau pada eh, orang dewasa juga bisa. Nah, asam folat ini secara fisiologis ya dia akan dibentuk menjadi tetrahidrofolat ya. Nah, tetrahidrofolat inilah yang dia akan digunakan untuk membentuk purin ya. Nah, jadi ini penting untuk membentuk DNA ya, untuk membentuk RNA gitu ya. Nah, folat ini dia bisa kita dapatkan dari mengkonsumsi hati hewan gitu ya. Kemudian ragi ya, jadi tempe, tahu itu kan ada raginya tuh ya. Roti ya. Nah, itu banyak mengandung folat. Kemudian eh, sayuran-sayuran yang berwarna hijau ya. Kemudian buah-buahan ya. Nah, ini banyak mengandung folat. Nah, kemudian eh, obat-obatan yang merupakan analog dari folat, ya, jadi obat-obatan yang dia meniru struktur folat ini dapat digunakan sebagai antibiotik dan anti kanker, ya. Dia kan tadi kan folat tadi digunakan oleh organisme untuk membentuk purin, ya, kemudian dia akan membentuk DNA. Nah, apabila kita berikan analog dari folat, ya, misalkan pada bakteri kita berikan analog antifolat, ya, analog folat. Jadi bakteri itu nanti dia salah menggabungkan, ya, yang digabungkan dia bukan folat tapi obatnya, ya, pada purinnya sehingga purin yang diharapkan terbentuk itu dia tidak akan terbentuk, ya. Jadi DNA bakteri ya itu tidak akan terbentuk. Begitu juga kanker, ya. Kanker itu kan dia membelah dengan cepat, ya, membutuhkan urin, ya, untuk dia membentuk DNA. Nah, apabila folatnya itu kita samarkan dengan analog folat, ya, nanti dia akan mengganggu pembentukan purin, ya, sehingga sintesis DNA-nya itu akan terganggu, ya. Jadi kayak kankernya itu dia akan mati, ya. Contoh obatnya itu adalah untuk antibiotik ada trimethoprim ya. Ini sebagai antibiotik ya, bakteriostatik dia. Kemudian anti cancer contohnya methotrexate ya. Nah, kekurangan folat ini adalah eh, salah satu dari kekurangan vitamin yang paling sering kita temui ya, terutama pada ibu hamil ya, anak-anak ya. Nah, folat itu sangat dibutuhkan dan meningkat kebutuhannya apabila volume darah itu meningkat ya. Nah, pada ibu hamil terjadi peningkatan volume darah ya, jumlah sel darah merahnya meningkat. Nah, ini membutuhkan asam folat yang banyak ya. Nah, pada trimester ketiga kehamilan kebutuhan folat itu bahkan meningkat jadi double ya. Nah, kemudian kekurangan folat tadi dapat menyebabkan terjadi anemia megaloblastik ya. Nah, jadi pada wanita hamil, pada anak-anak ya, kekurangan folat ini bisa menyebabkan anemia megaloblastik.
Kemudian sebab lain dari defisiensi folat adalah alkoholisme, ya, malabsorpsi, ya, kemudian penyakit liver. Jadi folat itu dia menyebabkan anemia megaloblastik, ya. Jadi kegagalan untuk mensintesis metionin dan asam nukleat, ya, akibat kekurangan folat itu dapat menyebabkan anemia megaloblastik, ya. Nah, bahkan folat ini dibutuhkan sejak dari awal pembuahan, ya. Ya, jadi eh, ibu-ibu atau pasangan, ya, yang dia lagi program hamil itu kita harus berikan suplemen folat, ya, agar dia cukup kebutuhan folatnya. Karena apabila kebutuhan folat ini tidak terpenuhi bisa menimbulkan gangguan pada janin, ya. Kelainan yang paling sering ditemukan akibat kekurangan folat ini adalah spina bifida namanya. Nah, jadi spina bifida ini dia eh, tulang belakangnya itu, ya, dia tidak terbentuk dengan baik, ya. Jadi dia menyebabkan terjadinya gangguan saraf, ya. Kemudian vitamin B12 ini adalah bagian dari heme, ya, struktur heme. Ya, jadi vitamin B12 tokobalamin ini dia merupakan struktur dari porfirin dan heme, ya. Nah, dia dibutuhkan untuk pembentukan darah, ya. Jadi bersama vitamin B6 dia mengontrol pembentukan homosistein dan metionin. Nah, vitamin B12 ini banyak terkonsentrasi pada hati hewan, ya, hati ayam, hati sapi, ya. Itu dalam bentuk metilkobalamin, adenosilkobalamin, dan hidroksikobalamin, ya. Nah, jadi kalau orang yang kurang vitamin B, ya, ya kita bisa berikan hati hewan, ya, hati ayam atau hati sapi karena banyak mengandung vitamin. Nah, vitamin B12 ini dibutuhkan sebagai intrinsik faktor, ya. Eh, Maksudnya vitamin B12 ini membutuhkan intrinsik faktor, ya. Jadi intrinsik faktornya adalah protein yang dihasilkan di lambung, ya, dari sel parietal, ya. Nah, dia akan membantu penyerapan vitamin B12. Makanya pada orang-orang yang dia lambungnya diangkat sebagian, ya, atau dioperasi, nah dia nanti bisa kekurangan vitamin B12 karena tidak bisa diserap. Jadi penyerapan vitamin B12 ini membutuhkan protein yang namanya faktor intrinsik, ya. Nah, kemudian vegetarian juga berisiko untuk kekurangan folat ini, ya. Karena tadi folat itu kan banyak pada hewan, ya. Maaf, vitamin B12, ya, bukan folat. Jadi vitamin 12 ini kan banyak pada hewan, ya. Pada susu, pada ikan, ya, pada daging. Nah, kalau vegetarian, ya, dia nggak makan daging, nggak makan ikan, nggak minum susu, ya. Maka dia kekurangan vitamin B12 itu sering terjadi pada vegetarian. Nah, kalau vitamin B12 ini kekurangannya dapat menyebabkan anemia perniciosa, ya. Nah, jadi anemia perniciosa ini kira-kira 1-3% pada dewasa, ya. Nah, selanjutnya adalah vitamin C. Kalau vitamin C ini juga vitamin yang larut air, ya, dia merupakan antioksidan yang sangat kuat, ya. Nah, jadi dia eh, berperan dalam sintesis kolagen, epinefrin, ya, pembuatan steroid, ya, dalam tubuh kita, ya, kemudian juga sintesis neurotransmitter. Kemudian vitamin C ini juga eh, meningkatkan eh, mineral tulang, mineralisasi tulang, ya. Jadi untuk pertumbuhan tulang dan gigi itu membutuhkan vitamin C juga. Kemudian untuk mensintesis kolagen, ya, ini membutuhkan vitamin C. Nah, vitamin C ini dia diserap oleh usus kita, ya. Nah, kelebihan vitamin C dapat dibuang melalui urin.
Nah, vitamin C ini tidak dapat disintesis oleh tubuh kita. Jadi kita mutlak memerlukan vitamin C dari diet makanan. Ya, vitamin C ini sifatnya labil, ya, mudah teroksidasi, mudah bereaksi dengan besi, ion, ya. Nah, jadi bisa rusak vitamin C ini karena perubahan keasaman, kemudian panas dan cahaya. Ya, sumber vitamin C itu citrus, ya, kemudian buah-buahan, tomat, ya, kemudian merica, ya, itu adalah sumber vitamin C. Nah, kekurangan vitamin C itu dapat menyebabkan skurvy dan uh, gangguan imunitas, ya. Jadi vitamin C ini dapat menyebabkan penurunan dari sintesis kolagen, ya. Ada namanya spurify, ya, itu dia menyebabkan eh, kapilernya itu menjadi rapuh, ya. Jadi waktu dia sikat gigi mudah berdarah gitu, ya. Jadi rentan kapilernya itu kalau dia terbentur dikit badannya jadi biru-biru gitu, ya. Itu karena kapilernya itu jadi rapuh. Kemudian dapat menyebabkan pendarahan juga, ya. Kemudian otot melemah, ya, giginya, kemudian gusinya mudah berdarah, ya, giginya mudah copot, kemudian sulit sembuh untuk luka, anemia, lesu, ya. Nah, ini terjadi karena kekurangan vitamin C. Kekurangan vitamin C juga dapat menyebabkan tulang itu tidak bisa dipertahankan eh, kekuatannya, ya. Jadi matriks tulangnya itu jadi rapuh berhubungan dengan osteoporosis, ya. Nah, jadi pada orang-orang tua, ya, ini perlu suplemen vitamin C, ya. Jarang sekali ditemukan sekarang yang eh, kekurangan vitamin C yang berat. Tetapi kekurangan vitamin C yang sedang atau ringan itu biasanya dia mudah sekali biru, ya, atau mudah sekali, ya, ini memar badannya, ya. Kemudian ada bintik-bintik pendarahan, ya, itu tanda-tanda kekurangan vitamin C karena tadi ada kerapuhan pada pembuluh darah kapilernya, ya. Nah, vitamin C ini dapat kita butuhkan terutama pada saat tubuh kita sakit, ya, trauma atau infeksi. Nah, dengan adanya vitamin C ini dia akan meningkatkan antioksidan di dalam tubuh kita, ya. Kemudian orang-orang yang dia banyak terpapar dari radikal bebas seperti perokok, ya, nah itu dia rentan untuk kekurangan vitamin C. Nah, jadi suplemen vitamin itu dibutuhkan oleh tubuh kita, ya, pada saat tubuh kita sakit, ya, atau misalkan pada saat kebutuhan meningkat pada wanita hamil, ya. Nah, itu terbukti diet pemberian suplemen vitamin ini bermanfaat, ya, pada orang sakit, pada orang yang sedang hamil, ya. Kemudian misalkan tadi pada orang yang tinggal di negara yang kurang kena sinar matahari, dia butuh suplemen vitamin D, ya. Nah, tetapi berlebihan juga itu berbahaya, terutama vitamin A dan vitamin D tadi berlebihan berbahaya, ya, karena dapat menyebabkan eh, kerusakan hepar, ya. Tadi vitamin A kan disimpan di dalam hepar. Kalau berlebihan vitamin A-nya, heparnya bisa rusak, ya. Kemudian suplemen beta karoten pada perokok bisa menyebabkan kanker, ya. Nah, jadi jangan berlebihan. Jadi dibutuhkan, ya, tetapi pemberiannya harus hati-hati. Nah, yang paling the best, ya, paling terbaik sumber dari vitamin dan mineral ini adalah dari buah-buahan dan sayur-sayuran, ya. Jadi kalau kita cukup makan buah dan makan sayur setiap hari, ya, cukup porsinya, sebenarnya kita tidak butuh lagi vitamin suplemen, ya. Nah, tetapi apabila kita kurang makan sayur, makan buah, ya, bolehlah kita tambahkan suplemen vitamin, ya. Jadi pada saat tubuh kita sakit atau lagi banyak eh, stres, ya, ini boleh kita makan suplemen vitamin.
Nah, selain vitamin ada juga yang namanya mineral ya. Kalau vitamin tadi dia berasal dari makhluk hidup ya, hewani, nabati gitu ya. Nah, itu vitamin ya. Jadi berasal dari makhluk hidup, hewan atau tumbuhan. Nah, tapi mineral ya ini kita dapatkan dari alam ya. Jadi tidak merupakan uh, bahan biologis ya, tidak merupakan uh, apa namanya biomolekul ya, tapi mineral ini adalah uh, ya mineral ya berasal dari alam. Nah, mineral yang paling banyak pada tubuh manusia adalah natrium, kalium, kloride, kalsium, fosfat, magnesium ya. Nah, tubuh kita butuh mineral ini ya dari beberapa gram ya, misalkan natrium, kalium, klorid ya, kemudian fosfor itu beberapa gram sehari. Kemudian ada yang sedikit ya, miligram, contohnya besi, iodin, magnesium, mangan, molibdenum ya. Sampai juga ada yang mikrogram yang lebih dikit banget ya, lebih dikit, yaitu zinc, copper, selenium dan elemen-elemen kecil lainnya. Nah, tetapi apabila tidak terpenuhi, ya, walaupun jumlah sedikit tapi tidak terpenuhi, maka dia akan memberikan efek pada tubuh seseorang. Contohnya adalah sodium dan klorida, ya, jadi natrium dan klorida adalah eh, mineral yang sangat penting untuk mempertahankan osmolaritas dan cairan ekstraseluler dan volume sel. Ya, jadi kalau kita kekurangan garam, ya, tubuh kita malah akan cepat mengeluarkan cairan. Ya, nah, jadi orang yang diare itu ya, kalau dia kurang minum garam, makan garam, ya maka dia akan cepat terjadi dehidrasi karena garam itu dia akan meretensi cairan dalam tubuh kita. Ya, kemudian natrium juga berpartisipasi pada eh, elektrofisiologik psikologik ya, elektrofisiologik ya. Jadi dia dia menjaga eh, keseimbangan sel saraf gitu ya, menjaga keseimbangan potensial transmembran ya, kemudian transmisi dari impuls saraf. Nah, kalium itu dia bagian utama dari intraseluler ya. Nah, ini banyak terdapat pada tumbuh-tumbuhan ya, sayur-sayuran, buah-buahan ya. Contohnya pada pisang banyak mengandung kalium atau jus buah ya. Nah, kalium ini kita butuhkan ya untuk menjaga eh, kation intraseluler ya. Nah, pada orang yang sakit ginjal, ya, gagal ginjal, karena dia tidak bisa mengeluarkan kalium, ya, jadi eh, konsumsi kaliumnya itu harus dibatasi karena dia bisa menyebabkan hiperkalemia, berbahaya hiperkalemia, ya, dapat menyebabkan aritmia, jadi gangguan pada irama jantung, ya. Nah, jadi pada orang-orang yang gagal ginjal itu kaliumnya harus dibatasi. Kemudian magnesium itu fungsi sebagai kofaktor dari enzim. Dia penting untuk mempertahankan uh, potensial listrik membran, ya, itu magnesium penting. Kalsium juga, ya, kalsium juga penting untuk mempertahankan keutuhan tulang, gigi, ya. Nah, defisiensi magnesium itu biasanya terjadi pada orang yang kelaparan, gitu ya. Kemudian orang yang malabsorpsi, ya. Nah, magnesium defisiensi itu dapat menyebabkan kelemahan otot dan aritmia pada jantung. Kalsium dan fosfat penting untuk mineralisasi tulang, ya, menjaga keutuhan tulang agar tetap kokoh tulangnya. Kemudian kalsium plasma itu diatur oleh parathormon, ya, paratiroid hormon dan vitamin D. Nah, kalsium ini banyak pada susu dan produk susu, kemudian beberapa sayuran, ya. Fosfat ini juga banyak pada sel hewan dan sel tumbuhan ya.
Kemudian yodium itu penting untuk sintesis hormon tiroid. Jadi hormon tiroid itu ya itu dari asam amino tunggal tirosin ditambahkan molekul yodium ya atau iodin. Nah, jadi dia penting untuk membentuk hormon tiroid. Hormon tiroid ini untuk menjaga metabolisme tubuh kita ya. Pada saat kita tidak banyak kena panas gitu ya. Nah, dia akan mempertahankan metabolisme tubuh ya meningkat hormon tiroidnya. Kemudian yodium itu banyak terdapat pada ikan laut ya, kerang ya. Nah, kemudian juga pada ikan air tawar, pada daging, kemudian produk susu dan buah-buahan. Kemudian fluoride itu untuk pembentukan tulang dan enamel gigi ya. Jadi fluoride ini dia dibutuhkan untuk mencegah gigi berlubang ya. Namun kelebihan fluoride bisa menyebabkan pewarnaan kuning pada gigi ya dan juga kerapuhan tulang. Nah, kemudian yang tak kalah penting adalah besi. Jadi besi ini penting karena dia itu bagian dari hemoglobin ya. Dia dibutuhkan untuk mengikat oksigen. Bukan hanya hemoglobin, mioglobin dan sitokrom juga yang ada dalam sel itu penting ya untuk memiliki besi ya. Nah, besi ini dia tadi berperan dalam transport oksigen ya. Kemudian dia banyak terdapat pada daging, pada ayam, ikan, pada kerang ya, telur ya, kemudian kacang dan lain-lain. Nah, daging dan asam askorbat ini dapat meningkatkan absorpsi dari besi ya. Jadi kita banyak makan daging, banyak minum vitamin C ini akan meningkatkan absorpsi penyerapan dari besi. Nah, kalau serat itu akan menghambat ya. Jadi kebanyakan makan sayur ya, itu juga bisa menghambat penyerapan besi. Nah, besi ini ditransport di dalam darah kita di- berikatan dengan transferin ya. Jadi transferin itu adalah protein yang mengikat besi ya untuk ditransportasikan ke seluruh tubuh. Nah, kekurangan zat besi ini dapat menyebabkan anemia karena tadi hemoglobin tadi membutuhkan zat besi ya untuk dia dibentuk, untuk dia stabil ya. Kalau besinya kurang, zat besinya kurang, hemoglobin itu tidak dibentuk ya, kurang dia ya. Dia tidak stabil. Nah, defisiensi dari besi ini dapat menyebabkan anemia ya. Nah, anemia defisiensi besi ini biasanya karena misalkan ada pendarahan ya. Jadi besinya itu kan banyak terkandung di dalam sel darah merah. Nah, kalau dia pendarahan, ya, misalkan ada pendarahan pada gastrointestinal, ya, pendarahan pada lambung, pada usus, ya, itu banyak keluar darahnya melalui feses. Nah, itu besinya dia akan berkurang, ya, dapat menyebabkan anemia. Kemudian mineral yang tak kalah penting adalah zinc. Zinc ini dia berperan penting dalam fungsi pankreas, endokrin, ya, kemudian integritas kulit, penyembuhan luka, ya. Bahkan zinc ini kita berikan sebagai treatment pada diare, ya. Pada anak-anak yang diare kita beri tambahan zinc, suplemen zinc, agar diarenya cepat eh, berhenti, ya, karena dia membantu pertumbuhan dari mukosa usus, ya. Jadi dia membantu pertumbuhan mukosa usus, ya, zinc ini. Nah, defisiensi dari zinc ini biasanya sering terjadi, bisa terjadi karena peningkatan kehilangan zinc, ya. Contohnya pada luka bakar atau kerusakan ginjal, ya. Nah, pada kerusakan ginjal itu zincnya itu lolos, ya. Jadi lolos karena dia ada protein yang lolos juga, ya, pada pada ini gangguan ginjal. Ya, gagal ginjal proteinnya lolos dan itu juga menyebabkan zincnya lolos
dari darah, ya. Zinc defisiensi zinc ini juga dapat terjadi karena malabsorpsi berhubungan dengan eh, pembedahan gastrointestinal, ya, kemudian penyakit inflamasi pada usus dan lain-lain. Kemudian wanita hamil itu kebutuhan zincnya meningkat, ya. Jadi dia rentan untuk kekurangan zinc. Tembaga. Nah, tembaga ini berhubungan dengan enzim-enzim oksigenase, ya. Contohnya sitokrom oksidase, superoksid dismutase. Nah, ini penting. Jadi untuk enzim-enzim oksigenase ini dibutuhkan untuk menangkal radikal bebas, ya, untuk detoksifikasi. Nah, ini penting sekali. Kemudian koper ini atau tembaga ini juga merupakan cross-linking dari kolagen, ya. Jadi selain vitamin C tadi dibutuhkan untuk produksi kolagen, koper ini juga dibutuhkan, ya. Nah, kelebihan koper dapat menyebabkan sirosis hepatis, ya. Jadi dapat menyebabkan kerusakan pada hepar. Nah, jadi kelebihan juga tidak bagus, ya. Nah, kemudian adanya selenium. Selenium ini merupakan mineral yang kita butuhkan dalam beberapa miligram, ya, jadi sedikit, ya. Nah, selenium ini dibutuhkan untuk memproduksi T3 dan T4, ya. T3 aja, ya, T3. T3 itu triiodothyronin, ya. Nah, ini adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid, ya. Selain yodium tadi dia membutuhkan selenium juga untuk memproduksi T3, ya. Nah, ini berhubungan juga dengan uh, sistem imunitas tubuh, ya, kemudian berperan dalam spermatogenesis. Nah, jadi eh, selenium itu banyak terkandung pada daging, ya, jadi penting makan daging itu, ya, daging, ikan, kerang, ya, dan sereal. Nah, jadi kesimpulannya, ya, vitamin-vitamin itu, ya, banyak berguna sebagai kofaktor daripada enzim, sedangkan tubuh kita ini banyak sekali enzimnya, ya. Nah, kekurangan vitamin itu dapat menyebabkan enzim-enzim dalam tubuh kita tidak bekerja dengan baik, ya. Nah, jadi kekurangan vitamin ini bisa menyebabkan gangguan pada tubuh kita. Nah, kemudian vitamin-vitamin yang larut lemak itu disimpan di dalam jaringan adiposa, di dalam organ hepar misalkan, ya. Nah, jadi vitamin-vitamin larut dalam lemak ini, ya, dia bisa menyebabkan kelebihan vitamin, ya. Nah, itu bisa mendatangkan gangguan juga vitamin A dan vitamin D contohnya. Kemudian vitamin yang larut dalam air, ya, kalau dia itu, ya, tidak ada disimpan di dalam tubuh kita, tidak ada penyimpanannya. Jadi dia apabila berlebihan akan dibuang melalui urin, ya. Nah, kekurangan vitamin ini kadang-kadang terjadi pada orang-orang yang rentan, ya. Misalkan orang-orang yang dia tidak bisa mempertahankan dietnya dengan baik, ya. Kemudian pada orang yang kebutuhannya meningkat, seperti pada anak-anak lagi pertumbuhan badannya, gitu, ya, wanita hamil, kemudian orang tua, ya. Nah, beberapa kebiasaan jelek seperti alkoholik, ya, dia sering mengkonsumsi alkohol, itu juga dapat mempengaruhi penyerapan vitamin di saluran cerna, ya. Banyak itu vitamin B, ya, besi, ya, kemudian tadi vitamin-vitamin yang lain itu dapat terganggu penyerapannya karena alkohol, ya. Nah, kemudian eh, kelompok-kelompok yang berpendapatan rendah tadi ini biasanya rentan kekurangan vitamin karena, ya, dia tidak bisa beli daging, tidak bisa beli ikan, ya, misalnya beli mie instan, kerupuk, gitu, ya. Jadi dia tidak bisa mendapatkan vitamin yang sumber vitamin yang baik, ya. Untuk membeli vitamin suplemen dia nggak mampu misalkan. Nah, jadi orang-orang pendapatan rendah juga rentan untuk kekurangan vitamin. Nah, kita apabila mengkonsumsi kalori dalam jumlah yang tinggi itu meningkatkan kebutuhan vitamin B karena vitamin B tadi dibutuhkan sebagai koenzim dari
enzim-enzim metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein ya. Makanan tinggi protein itu akan meningkatkan kebutuhan piridoksin tadi. Nah, penyakit saluran cerna ya seperti MAH ya, kemudian diare, peradangan saluran cerna atau operasi pada gastrointestinal dapat menyebabkan gangguan penyerapan vitamin dan mineral ya. Nah, jadi gangguan penyerapan itu dapat menyebabkan defisiensi dari mikronutrien dalam tubuh kita. Kemudian vitamin dan suplemen eh, metal ya atau besi atau logam ya atau mineral itu sangat penting ya bagi pasien ya yang dia sedang sakit gitu ya. Penting ini. Kemudian pemberian vitamin itu bermanfaat ya bagi orang yang sakit ya, tapi harus hati-hati. Jangan sampai yang berlebihan. Dan sumber utama yang paling bagus dari vitamin dan mineral ini adalah buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Oke, habis. Ada yang mau bertanya silakan. Izin bertanya, Dok. Hafiza, silakan. Hafiza. Baik, izin bertanya dok. Ya. Perkenalkan saya Hafizah Radubada dengan NPM 241801118. Izin bertanya dok. Tadi dokter menjelaskan bahwa dengan adanya bagian tubuh yang dihilangkan seperti pada proses operasi itu bisa menyebabkan seseorang menjadi kurang vitamin ya dok. Terus Ya. apakah tidak ada solusi gitu dok bagi mereka? Apakah seumur hidup mereka jadi mereka itu tidak bisa mendapatkan nutrisi yang seharusnya mereka dapatkan begitu dok? Terima kasih dok. Ya. Berarti kalau dia sulit untuk menyerap vitamin, ya berarti harus ditambahkan vitaminnya, ya. Jadi ditambahkan suplemen, ya. Jadi kalau dia sulit untuk menyerap, jadi kalau dia ada gangguan gastrointestinal atau dia dioperasi, ya, jadi dia harus ditambahkan, ya, dengan penambahan suplemen vitamin, ya. Mudah-mudahan dia penyerapannya juga akan bertambah, ya. Nah, kemudian ada juga vitamin yang bisa diberikan secara suntikan, ya. Jadi intravena gitu ya, atau diinfus bisa juga. Nah, itu juga bisa membantu apabila memang kekurangan vitaminnya berat, tidak bisa diberikan lewat saluran cerna, ya terpaksa harus diinfus vitaminnya. Ada atau disuntik, ya. Ada vitamin B juga, ya, vitamin B kompleks itu bisa disuntikkan lewat intramuskular ya. Jadi dia harus dikasih tambahan seperti itu. Hafizah, Baik, apakah terima kasih dok. menjawab? Sudah Menjawab cukup? dok. Oke. Baik, yang lain silakan. Izin bertanya, dokter. Najla silakan. Tadi sebelumnya dokter jelaskan kalau misalnya kekurangan vitamin E itu bisa menyebabkan edema, dok. Nah, Mm-mm. edemanya itu bisa di bagian tubuh mana aja dan apakah edema itu tuh bakal terjadi selamanya? Terus selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu kekurangan vitamin B2 itu juga bisa demensia ya, dok. Nah, Mm-mm. apakah jika kita mengonsumsi vitamin B2 kembali itu apakah demensianya itu bisa terobati ya, dok? Ya, Terima kasih, dokter. jadi edema itu ya kayak penyakit beri-beri itu ya, edemanya dia ya karena eh, ini ya terjadi kerusakan pada pembuluh darah mikronya itu ya, pembuluh darah kapilernya rusak karena kekurangan vitamin ya, jadi bocor cairan intravaskulernya mengisi ke jaringan interstisial ya. Nah, jadi terjadi kebocoran plasma darah ya, plasma darahnya bocor ya, sehingga cairannya itu keluar. Edemanya ya seluruh tubuh ya, dari mata bisa ya, kulit kok ya, terutama yang edema yang di bawah ya, di kaki ya, karena itu ada eh, adanya gravitasi. Nah, soal demensia ya, demensia itu kalau dia sudah rusak, sel-sel otaknya itu sudah rusak ya, tidak akan kembali dia ya. Kalau dia sudah sampai rusak, ada yang mati, sel-sel otaknya itu ya tidak akan kembali ininya
status mentalnya, ya. Jadi dia permanen kalau sudah rusak. Nah, itu yang sulit diperbaiki. Ya, kalau sel saraf itu, saraf sel otak, sel-sel saraf yang lain, daya regenerasinya sangat rendah. Ya, jadi kalau sudah rusak sel-sel otak itu akan sulit untuk kembali lagi, gitu ya. Nah, jadi kalau memang defisiensinya sudah berat, sudah sampai mati sel-sel otaknya, ya nggak akan kembali ininya. Tapi kalau misalkan sel otaknya baru terganggu saja, belum sampai mati, belum sampai nekrosis, ya, cuma iskemia saja, misalkan kekurangan nutrisi saja, kita berikan nutrisi, dia akan kembali sehat lagi, ya, itu masih bisa kembali. Jadi tidak permanen. Tetapi kalau sudah mati, sel-selnya sudah permanen. Begitu, Najla. Baik, terima kasih banyak dokter. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Mohon izin bertanya dokter. Yuan, silakan. Saya ingin bertanya dokter mengenai sebenarnya aktifnya enzim itu saya ngelihat tadi di vitamin A mengenai aktif ketika menggunakan aktifnya enzim misal makan makanan kayak daging sapi ayam gitu itu tuh Mhm. sebenarnya aktifnya vitamin-vitamin itu sebenarnya gimana sih regulasi aktivis setiap vitamin itu beda-beda nggak sih dokter atau penumpukan setiap vitamin tuh gimana untuk bisa aktif ya dokter? Apakah dia tuh punya sifat yang sama seperti hormon, dokter? Izin tanya, dokter. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih Yuan. Ya, jadi ada vitamin, ya, yang dia siap gunakan, siap kita gunakan. Ya, misalkan vitamin C, ya, itu siap digunakan gitu. Nah, tetapi ada yang namanya provitamin, ya, misalkan vitamin A. Nah, vitamin A tadi kalau vitamin A-nya berasal dari hewan, ya, itu vitamin A-nya itu dalam bentuk yang sudah siap digunakan. Nah, tetapi kalau vitamin A-nya itu dari tanaman, ya dari nabati, namanya beta karoten. Nah, beta karoten ini harus diubah dulu menjadi vitamin A oleh enzim dalam tubuh kita, sehingga dia siap digunakan. Ya, jadi ada yang namanya vitamin yang langsung bisa kita serap dan kita gunakan dalam tubuh kita dari hewan atau dari tumbuhan juga namanya itu vitamin ya. Nah, tetapi ada yang namanya provitamin ya. Misalkan provitamin D ada itu ya. Belum siap digunakan tapi setelah diubah oleh enzim dalam tubuh kita menjadi vitamin D yang aktif gitu ya. Kemudian vitamin A tadi beta karoten ya, misalkan berasal dari tumbuhan-tumbuhan hijau yang berwarna kuning gitu ya, seperti wortel. Nah, itu dia bentuknya provitamin ya. Jadi dia belum sempurna, belum jadi. Nah, itu akan diubah oleh tubuh kita menjadi vitamin oleh enzim dalam tubuh kita. Begitu, Iwan. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Apa menjawab, Iwan? Sudah, dokter. Sudah. Oke, siapa lagi mau bertanya? Silakan. Izin bertanya dokter, Ya, izin, Kalista. yang tadi yang tentang apa pemberian asam folat kepada ibu hamil itu kan ada yang Ya. sebelum sebelum hamil gitu kan berarti. Ya, dari Nah, sebelum apakah hamil. apakah yang laki-laki juga harus diberi dokter atau hanya ibu saja? Baik, ya. Sebenarnya ya laki-laki dan perempuan juga diberikan suplemen vitamin ya pada calon pasangan. Karena kan pada laki-laki kan ada proses spermatogenesis tuh, ya. Nah, spermatogenesis itu kan juga membutuhkan vitamin seperti zinc, ya, vitamin C agar menghasilkan spermatozoa yang bagus gitu, ya, yang sehat, ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah calon ibunya. Nah, calon ibunya ini dari dia sebelum menikah sudah harus tercukupi kebutuhan gizinya. Ya, sudah asam folatnya sudah banyak ya, sudah cukup. Jangan sampai kurang gizi calon ibu itu. Ya, biasanya kita ukur lingkar lengan atasnya itu ya. Nah, kalau kurang dari 40 cm kalau nggak salah ya. Jadi terlalu kurus. Nah, itu tidak bagus bagi perkembangan janinnya nanti. Jadi ada yang namanya stunting ya. Pernah dengar mungkin stunting. Stunting itu adalah pertumbuhan yang terhambat ya. Nah, stunting itu bukan pas anak itu lahir, dari sebelum lahir itu sudah bisa terjadi stunting.
Kalau dia dalam kandungan, misalkan kurang vitamin, kurang protein, ya, ibunya kurang gizi, maka dia akan terhambat pembentukan organ-organnya. Otaknya tidak terbentuk sempurna, paru-parunya tidak terbentuk sempurna, ya. Waktu dia lahir, dia berat badannya kurang. Nah, itu bisa menyebabkan anak-anak itu lambat perkembangannya atau terhambat, namanya stunting. Ya, jadi dari sekarang kalian calon orang tua, ya, calon ibu, ya. Jadi harus dijaga kesehatannya dari sekarang. Kemudian laki-laki, ya, jangan merokok, ya. Merokok itu menurunkan kualitas spermatozoa. Kemudian juga tadi merokok, ya, dapat menyebabkan beberapa vitamin itu menjadi kurang penyerapannya. Ya, dapat mengganggu kesehatan. Nah, jadi penting vitamin itu bukan dari hamilnya saja, dari sebelum hamil pun sudah penting. Begitu, Kalista. Dokter, berarti apakah benar dokter saya pernah baca kalau suplemen seperti asam folat ini harus diminum semenjak sudah masa remaja ya dokter? Ya, ya, karena asam folat ini kan dibutuhkan, ya, untuk wanita, karena wanita kan mengalami pendarahan setiap bulan, ya kan? Ya, jadi untuk mencegah anemia sih, ada anemia defisiensi folat namanya, ada anemia defisiensi besi, ada anemia defisiensi B12, ya. Nah, perempuan usia subur itu, ya, rentan untuk anemia. Jadi ya suplemen itu bisa kita berikan, tetapi tidak boleh berlebihan, ya. Karena kalau suplemen itu berlebihan, ya itu bisa menyebabkan gejala juga, terutama vitamin A dan vitamin D itu kalau berlebihan bisa menyebabkan gejala penyakit. Gitu, Kalista? Baik, paham dokter. Paham. Oke. Yang lain silakan satu lagi lah. Izin bertanya dokter. Silakan Zaki. Oke, jadi izin dokter, tadi kan di awal disebutkan bahwa salah satu kelompok yang beresiko untuk mengalami kekurangan vitamin dan mineral adalah vegan ya dok ya, karena banyak Ya, vitamin dan mineral mineral yang berasal dari hewan. hewan Hmm, daging dan hewan-hewan lainnya. ya, Eh, Akhir-akhir ini kan vegan itu masih menjadi tren ya dok ya. Jadi ya, apakah sebenarnya menjadi vegan itu berbahaya dok? berbahaya lah, ya. Berbahaya ya, dok ya? Berbahaya karena ya kita ada beberapa asam lemak, ya, kemudian vitamin yang dia sedikit pada sayuran, protein, ya, asam amino tertentu itu yang dalam sayuran sangat rendah, sedangkan dia banyak terdapat pada daging, ya. Kan selama halal itu nggak apa-apa kita makan. Ngapain kita menyiksa diri kita? Ya, orang Allah menghalalkan daging, ya, yang nggak boleh kan bangkai, darah gitu, ya, yang disembelih tanpa nama Allah, tidak Bismillah itu haram, nggak boleh, ya. Nah, tetapi kan yang kita sembelih dengan secara syar'i, kemudian telur, susu, ya, itu kan semuanya halal, ya. Jadi rugi sekali orang yang vegetarian itu, ya. Dia menyiksa dirinya sendiri, ya, dari segi kesehatan juga tidak bagus, ya. Jadi berbahaya vegetarian, apalagi dilakukan oleh anak kecil. Dia vegetarian bisa stunting dia. Nah, bertumbuhnya ini, ya, lambat tumbuhnya gitu, ya. Jadi kita makan minum boleh, asal jangan berlebih-lebihan. Makan daging terlalu banyak juga ya berlebihan kan bisa meningkatkan kadar kolesterol gitu, ya. Jadi harus seimbang makanan kita. Ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada vitamin, ada mineralnya. Dan serat juga penting untuk tubuh kita. Ya, jadi jangan jangan mau jadi vegan. Baik Begitulah. dokter, terima kasih Berarti, dokter. oke. Baik adik-adik, alhamdulillah sudah malam, ya. Jadi kita sudahi dulu. Jadi kita ini ada 7 materi kuliah yang akan masuk ujian tengah semester. Kemudian ada 7 materi praktikum juga, ya. Semuanya dipelajari, ya, dari materi praktikum, materi kuliah, ya. Jadi belajarnya dicicil, ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kalian. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dulu kuliah kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Makasih banyak, dokter. dokter. Makasih banyak Oke, dokter. Arif. Terima kasih dokter.